membuat kami sadar bahwa di dalam hidup kami perlu datang ke bawah kaki-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau di atas segala-galanya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu. Kami rindu bersekutu dengan kuasa darah Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami butuh kebenaran firman Tuhan, agar di dalam kehidupan kami boleh kokoh berakar di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, berikan pengurapan pada leader, singers, sound system, LCD, dan juga hamba Allah yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami membuka hati kami, jadikan kami sekalian anak-anak-Mu yang tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam setiap permasalahan kita, tiada henti-hentinya kita datang kepada Tuhan, berdoa, memohon kekuatan agar Tuhan menjawab doa kita sekalian. Haleluya. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Betapa indahnya Tuhan saat kami datang di bawah kaki Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa
Katakan, Tuhan, ku percaya. Karena pada saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saat kita datang pada Tuhan, percayalah, pada saat kita percaya, mujizat boleh terjadi di dalam hidup kita. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Berikan kemuliaan untuk Allah kita, saudara. Haleluya. Saat kita berdoa, kuasa Allah bekerja. Kuasa Tuhan sempurna. Sempurna untuk siapa? Untuk menolong, memberi kekuatan kepada kita sekalian. Haleluya. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Saat Tuhan berfirman, Dia menyembuhkan kita. Saat Tuhan berfirman, segala macam masalah yang kita hadapi akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Haleluya. Padamu. Katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, Apapun yang terjadi dalam apa yang terjadi?
di dalam hidup kita sekalian. Kita tidak meragukan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Dengan hormat sidang jemaat calon bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kuasa firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita sekalian. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Renal Belindi Heno. Kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami. Hati kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap menerima benih-benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami merasa Bapa bahwa di dalam hidup kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari ya Bapak. Setiap permasalahan problem dalam hidup kami tidak akan pernah terlepas dari pertolongan-Mu Tuhan saat kami berharap, saat kami berdoa agar kuasa-Mu bekerja dan menolong kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Walaupun resesi, frustasi, depresi, tetap sukacita Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, karena kita punya Allah yang luar biasa besar, jauh melebihi segala permasalahan kita Bapak Ibu. Amin. Sudah yang kekasih, hari ini kalau Bapak Ibu bawa Alkitab yang masih betul-betul buku ya. Nah nanti kita akan lihat di situ ada judul-judul perikopnya. Nah, hidup manusia ini ternyata Bapak Ibu tidak baik-baik saja. Ya, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Banyak lika-likunya perjalanan hidup. Banyak hal yang kita rencanakan tetapi hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga masalah dapat terjadi dalam hidup kita masing-masing. Saudara mulai gelisah, mulai nggak tenang dalam hidup, jauh dari Tuhan, cari solusi lain dan sebagainya Bapak Ibu. Nah hari ini mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan renungkan buat kita semua tentang hidup orang Kristen. Living the Christian life. Saudara yang kasih, bulan November kalau Bapak Ibu tergabung dalam
komsel-komsel, ya, ini judulnya di awal nggak enak semua Bapak Ibu. Frustasi. Bagaimana mengatasi frustasi. Minggu berikutnya depresi Bapak Ibu. Jadi memang banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan termasuk anak-anak Tuhan juga. Bahkan tahun depan disebut tahun resesi. Ya kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Nah Tuhan mau kita tetap melakukan kehendak Bapa dalam masa-masa yang sukar ini. Saudara, PBB menyatakan jutaan orang mengalami kesulitan yang ekstrim akibat perang Rusia-Ukraina ini Bapak Ibu. Dan ini juga mengakibatkan negara-negara pun mengalami kesusahan. Nah, perusahaan survei Gallup Global Emotions Report, dia ada mencatat Bapak Ibu, negara dengan penduduk paling stres, paling khawatir, dan sering sedih di dunia. Nomor 1 negara apa? Afghanistan. Nomor 2 ada negara Lebanon. Dan ketiga ada negara Irak. Dan saya lihat dalam 10 besar negara yang paling tertekan itu Bapak Ibu, ternyata Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Puji Tuhan, tapi Bapak Ibu banyak orang Indonesia juga mengalami frustasi, depresi, resesi pun hadir di dunia ini. Nah, dunia saat-saat ini Bapak Ibu menawarkan solusi yang manusia pikir itu baik. Lari dari kesukaran, lari dari kesulitan hidup. Berapa banyak orang yang sudah gak mau lagi hidup di dunia ini. Jadi ambil jalan pintas untuk bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, mungkin orang dunia pikir bunuh diri itu selesai masalahnya. Mungkin kita juga ada yang berpikir demikian. Ya, entah kita mau sayat-sayat nadi kita dan sebagainya, atau saudara berencana naik ke tempat tinggi, dan situ saudara mengharapkan seperti Tuhan Yesus. Ada pencobaan datang, loncatlah. Dan saudara kira akan malaikat menatang engkau gitu kan. Padahal saudara mikir, aduh, di dunia ini susah banget ya. Apakah bunuh diri adalah salah satu-satunya jalan untuk melarikan kesulitan hidup? Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin juga kita enggak mengalami seperti itu. Karena firman Tuhan menolak. Hidup itu adalah anugerah Bapak Ibu, amin. Anugerah, gak banyak orang berkesempatan untuk lahir, untuk jadi anak kecil, bertumbuh. Seperti yang saya saksikan, ada keluarga kami yang menunggu belasan tahun untuk memiliki anak. Tapi pada saatnya lahir, sudah berapa belas tahun, anaknya lahir cuma beberapa hari, dipanggil pulang lagi. Gak sempat untuk menikmati dunia, gak sempat untuk bertumbuh dewasa. Nah saudara, yang hidup saat ini adalah anugerah dari Tuhan. Tapi dunia menawarkan hal lain Bapak Ibu. Saya catat di sini adalah provide a painless death. Jadi banyak orang ingin bunuh diri tapi takut sakit. Menjatuhkan diri dari tempat tinggi, nggak mati dia. Luka-luka, patah tulang, sakit, udah lebih menderita. Kalau mati sih, ya mungkin menurut dia happy ending tuh.
Tapi apakah begitu Bapak Ibu? Nah, di dunia ini menawarkan satu mesin. Coba ditampilkan gambarnya Bapak Ibu. Ini namanya Sarco Suicide Pods. Ya. Nah, ada negara di Swiss Bapak Ibu, ini menyetujui kehadiran mesin bunuh diri ini yang instan. Mesin ini membantu eutanasia yang legal. Tahu Bapak Ibu eutanasia ya? Tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan seseorang dengan mengakhiri hidupnya. Nah, makanya hadir mesin ini itu nggak main-main Bapak Ibu. Kalau nggak ada permintaan, nggak mungkin ada seperti ini. Karena banyak orang ingin bunuh diri dengan cara yang nggak sakit. Jadi ada mesin ini diciptakan dan sudah legal di beberapa negara. Ini mesin apa sih? Pesawat terbang atau zaman sekarang apa tuh Bapak Ibu yang bisa memindahkan kita kemana-mana ya? Bukan, ini mesin bunuh diri tanpa rasa sakit. Nah, dunia ini sudah mulai menawarkan kepada manusia yang menurut mereka itu sepertinya baik, tapi nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mesin ini berbentuk kapsul Bapak Ibu seperti itu, dapat diletakkan di mana saja. Jadi kalau ada orang yang ingin meninggalnya di ruang kamarnya dengan happy ending ya menurut dunia, dibawa aja ke kamarnya. Dia masuk di situ, atau dia ingin menikmati wisata sebelum mati, bisa dibawa ke puncak Bapak Ibu. Taruh di atas gunung di situ, masuk di dalamnya, view-nya apa? Kota Bogor ya, indah gitu. Nah, tinggal pencet, tep, sangat nyaman berbaring 30 detik, atau bisa pakai kedipan mata, mulai ada gasnya dan mati dengan tenang. Hati-hati bagi orang-orang yang mau nyoba. Belum mau mati dia berkedip-kedipan, dia mati duluan Bapak Ibu ya. Ya kan udah di dalam mesin, itu cuma kedipan mata bisa disetel seperti itu. Apa yang nggak ada di dunia ini saat ini? Mobil pun bisa tinggal ngomong Bapak Ibu. Open the door, open the window. Buka, ya, dari China tuh. Semua mobil China zaman-zaman sekarang udah luar biasa Bapak Ibu. Hello, gitu-gitu ya. Pernah nyoba nggak Bapak Ibu? Nah ini juga sama. Mungkin kita bisa ke depannya ngomong, hello, Sarko, I want to death now, gitu. Tiba-tiba mati. Dengan nyaman katanya. Nah Bapak Ibu, ternyata ribuan warga antri mesin ini. Tahun 2020 itu sekitar 1.300 orang memutuskan untuk bunuh diri, untuk mencoba ini. Tetapi Bapak Ibu nggak mudah loh ternyata. Orang yang mau masuk mesin itu harus lulus tes dulu. Jadi harus dites dulu sehingga bukti orang ingin bunuh diri itu dengan sukarela tanpa paksaan. Kalau betul-betul masuk memenuhi tesnya dia bisa ikut ke mesin itu. Stres ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Enggak semua orang Kristen mengalami stres. Tapi stres bisa dialami oleh anak-anak Tuhan juga. Semua orang bisa mengalami stres Bapak Ibu. Stres ini adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang susah, sulit. Nah, jadi tubuh ini memproduksi hormon adrenalin untuk mempertahankan diri. Sebenarnya maksudnya itu, stres itu ada. Jadi kalau kita lihat tidak semua stres itu buruk Bapak Ibu. Stres dalam kadar yang baik itu membantu kehidupan kita. Ya. Jadi
Kalau stresnya baik, bisa memacu kita untuk berpikir, berusaha lebih cepat untuk menjawab tantangan hidup sehari-hari. Tapi kalau stresnya tidak baik, ini yang memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan kita semua. Bahkan ujung-ujungnya ada yang mau coba bunuh diri itu. Nah, saudara sekalian, kita buka dalam Alkitab kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan seterusnya. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, dalam Matius, murid-murid Yesus ini menanyakan apa tanda kesudahan dunia. Nah, kamu akan mendengar kabar tentang perang. Semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Itu sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Kita sudah memasuki awal zaman akhir. Gempa bumi nggak usah jauh-jauh kita dengarnya. Teman kita di Cianjur aja baru mengalaminya Bapak Ibu. Saudara mengalami juga kan pada saat itu? Goyang-goyang. Ngeri itu goyang-goyangnya. Saya pikir tahun ini yang terbesar di kota Bogor itu. Ya, berasa kan Bapak Ibu. Lagi duduk aja rasanya kok gitu loh saya. Saya pikir sofanya diganti baru ya. Ada enjutannya gitu. Tapi saya sadar, wah ini gempa ini. Dan pusing gitu, goyang-goyang. Ternyata di Cianjur, kasihan saudara-saudara kita Bapak Ibu. Dalam sekejap, akhirnya 300 lebih kan yang meninggal. Saudara, Alkitab mengatakan ini. Ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Loh, kenapa sih Alkitab itu sudah ditulis dari dulu? Alkitab itu firman Allah yang hidup Bapak Ibu. Selalu sesuai dengan zaman. Selalu sesuai dengan up to date zaman kita hidup. Walaupun ditulisnya beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, judul perikop 1 Petrus 4 itu adalah hidup orang Kristen. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di akhir zaman ini. Ya. Yang pertama tadi, tetap tenang. Firman Tuhan katakan di 1 Petrus 4 ayat 7b, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jangan gerasak-gerusuk Bapak Ibu. Aduh, udah mau Tuhan Yesus datang nih. Tahun berapa ya? 90 berapa? Ingat gak Bapak Ibu? Ada juga pendeta dari Korea, dia bilang bahwa Tuhan Yesus akan datang. Itu banyak orang yang menjual harta miliknya dan bagikan kepada orang miskin. Dia gak punya apa-apa lagi. Dia nunggu sampai 28 Oktober. Saya ingat tanggalnya, tahunnya saya lupa. Ya, 28 Oktober tahun berapa gitu, Tuhan Yesus datang. Tapi akhirnya nggak datang. Dia sudah jual semua barang-barangnya. Uangnya udah kasih orang miskin, bagus sih. Tapi setelah itu gimana Bapak Ibu? Bingung. Oh
nggak datang Tuhan Yesus? Yang datang istri saya, lahir dia. 28 Oktober 87 ya. Tapi udah lahir duluan tuh. Nah tahun 90 berapa itu nggak datang tuh. Saya juga sempat nungguin. Pap ini bagaimana nih kalau Tuhan Yesus datang? Ya, puji Tuhan. Saudara, tetap tenang, kuasai diri kita. Karena nggak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Malaikat pun nggak tahu, apalagi kita. Cuman kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Kepastiannya kita nggak akan tahu karena Alkitab sudah nyatakan itu. Jadi nggak usah hitung-hitung Bapak Ibu. Tanggal berapa, jam berapa, bulan apa. Nggak ada yang tahu. Yang penting saudara siapkan diri. Kuasai diri, jadilah tenang supaya kita dapat apa? Berdoa. Saudara, menguasai diri ini dimulai dari pikiran kita. Mulai memikirkan apa yang baik, mulai memikirkan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mikirin apa yang gak bisa saudara kontrol. Percuma Bapak Ibu, habis pikiran kita. Stres gak bisa tidur, kita gak bisa kontrol kan, udah let it go aja. Pikirkanlah yang kita bisa kontrol Bapak Ibu. Ya, seperti gempa bumi misalnya, aduh gimana ya caranya, kapan gempa bumi lagi nih. Gak usah dipikirin Bapak Ibu, kalau memang harus terjadi, terjadilah. Tapi satu hal yang penting, kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, kita sangat perlu menenangkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Tujuannya supaya kita dapat berdoa. Gak ada di dunia ini yang dapat membuat kita tenang dalam situasi apapun kecuali Allah Bapa kita di surga. Jadi ketenangan itu hanya didapat dari Tuhan sendiri. Makanya hidup orang Kristen yang benar pertama tetap tenang, kuasai diri supaya kita dapat berdoa. Karena banyak hal yang gak bisa kita kendalikan. Jadi kita harus menenangkan diri. Supaya apa Bapak Ibu? Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jelas Bapak Ibu, apapun yang kita inginkan, yang kita resahkan, sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita. Gak ada jalan lain. Supaya apa Bapak Ibu? Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang paling penting. Dalam segala situasi, kondisi yang gak enak, yang gak bisa kita harapkan. Tapi kalau kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita gak pernah pikirin Bapak Ibu. Tiba-tiba hadir memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Jadi apapun kondisi saudara, kalau saudara berdoa, itu merupakan kekuatan kita Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan doa itu adalah langkah awal, bukan langkah akhir. Bila sudah gak ada, jalan. Tetapi doa itu adalah langkah awal. Supaya apa? Dalam segala situasi, kondisi, ada damai sejahtera turun, memelihara hati dan pikiran saudara. Ini damai sejahtera Allah ini akan datang memenuhi saudara. Dan saudara akan sadar bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Saudara, hanya Tuhan yang memberikan ketenangan di tengah masalah yang kita hadapi. Nggak ada lagi.
Tetap tenang, biar saudara dan saya bisa berdoa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, di ayat 8a dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Bosan nggak Bapak Ibu mendengar tentang kasih? Aduh, tiap bulan, tiap minggu mungkin ada nih khotbah tentang kasih, ya kan? Saya nggak tahu kenapa hari ini ada juga poinnya love others, mengasihi sesama. Kayaknya saya sering juga mengkhotbahkan ini Bapak Ibu. Tetapi di sini saya berdoa apa yang Tuhan mau katakan bagi jemaat Tuhan. Saudara, kasih ini adalah identitas anak-anak Tuhan. Amin. Identitas anak-anak Tuhan. Kelebihan saudara dari orang lain, orang dunia ini apa? Kasih Bapak Ibu. Tapi masa hari ini banyak orang Kristen meninggalkan kasihnya? Bener enggak? Dia lupa bahwa identitasnya sebagai anak Tuhan. Karena apa? Keegoan diri kita masing-masing. Padahal kasih ini adalah tanda kelebihan kita. Saudara, yang paling penting firman Tuhan katakan apa? Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi yang gak berkesudahan apa? Kasih. Makanya hari ini saya ingatkan kita semua, termasuk saya. Kita harus selalu mengasihi orang lain. Karena ini pesan Tuhan di zaman akhir ini Bapak Ibu. Jangan kita lupa mengasihi orang lain. Ya, gampang dengernya, gampang khotbahinnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Makanya betapa pentingnya kasih ini Bapak Ibu. Saudara, sudah mengasihi orang lain hari ini? Siapa yang saudara kasihi? Dalam Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Halo anak-anak Tuhan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, perbedaannya apa saudara dengan orang dunia? Sama. Mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Nah, apa beda saudara dengan orang dunia ini? Berarti bedanya kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Ini kelebihan orang Kristen. Ini Yesus yang ajarin dan inilah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Makanya kasih itu harus selalu diingatkan dimanapun juga. Karena kasih tidak pernah berkesudahan. Sampai kita sampai di kerajaan sorga, kasih itu tetap ada. Kalau kita nggak mulai dari hari ini Bapak Ibu, untuk membiasakan diri kita, jangan-jangan di sorga nanti kita jadi orang minder, nggak bisa mengasihi orang. Boro-boro masuk surga gitu ceritanya Bapak Ibu. Mulailah hari ini Bapak Ibu, mengasihi orang yang nggak mengasihi kita. Itu tujuannya. Itu adalah kelebihan kita. Saudara, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Bapa Surgawi, kita pasti bisa melakukan apa yang Bapa ingin kita lakukan. Dalam Ibrani dikatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari
kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita sebelum kita dapat mengasihi orang lain. Kalau mengasihi orang lain yang mengasihi kita gampang, orang dunia juga bisa, nggak usah diajarin, ya kan? Ngasih ini balas kasih, ngasih ini balas kasih, baik sama kita baik, nggak baik mulai mikir nih, gila dia nggak baik sama gua, balas lagi, gitu kan? Tapi kalau orang Kristen beda, nggak baik, kita berbuat baik. Nah itulah kelebihan orang Kristen Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tekankan hari ini, ingat selalu kasih Allah dalam hidup saudara sampai hari ini. Saudara kita yang harusnya menuju ke dalam alam maut, tetapi Tuhan angkat kita menjadi orang yang dibenarkan. Apalagi yang bisa melebihi hal itu Bapak Ibu. Ingat kasih karunia Allah. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Jadi ini adalah kasih yang gak ada syaratnya. Makanya kita harus mengasihi orang juga gak pakai syarat. Ini penting saudara dan saya mengalami kasih Allah. Karena kalau saudara dan saya sudah mengalami kasih itu, kita bisa membagikannya kepada orang lain. Makanya ayat ini katakan, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ingat Bapak Ibu, pada saat saudara disakiti orang, mulailah ingat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Love others. Yang ketiga Bapak Ibu, ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, seringkali kita memberikan tumpangan, bantu orang tapi sungut-sungut Bapak Ibu. Betul ya? Ini maksudnya apa sih memberikan tumpangan? Oh, selama ini apalagi pandemi Pak, nggak ada yang minta tumpangan sama saya. Maksudnya memberikan tumpangan itu meringankan beban orang lain. Help others Bapak Ibu. Kita membantu orang supaya apa? Kita menyadari ternyata keadaan kita ternyata lebih baik dari orang lain. Kita bisa bersyukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Ini bukan untuk kesombongan, tetapi ternyata banyak orang ternyata lebih susah dari kita. Jadi kalau kita bantu orang lain, pasti kita akan timbul rasa syukur dalam diri kita. Nah, saudara, secara manusiawi memang bukan hal yang mudah untuk melakukan hal baik itu. Saudara mendoakan, memberkati atau memberikan bantuan kepada orang yang telah berbuat jahat. Makanya kata-kata Alkitab ini luar biasa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Maksudnya bukannya bantu orang yang biasa-biasa aja, bantu orang yang luar biasa, yang menyakiti saudara. Pernah nggak saudara? Suatu hari saya pernah berangkat menuju satu bank Bapak Ibu untuk transfer di bank namanya A gitu ya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada WA bilang begini, Pak Renal tolong bantu saya untuk ini, kalau bisa transfer ke bank ini. Pikiran saya pertama apa? Enak aja loh gitu Bapak Ibu. Karena apa? Orang ini ternyata masa dulu kenal sama saya nggak berbuat baik pada saya gitu. Sehingga kita kan pasti bersungut-sungut untuk membantu orang ini.
inilah ayat ini keluar, saya ditegur Bapak Ibu. Tapi hari itu juga dalam perjalanan Tuhan menegur saya. Saya akhirnya lihat dia punya rekening banknya sama dengan bank yang saya mau datengin Bapak Ibu. Wah, saya langsung bertobat minta ampun Tuhan. Ternyata Tuhan memudahkan jalan saya untuk saya membantu orang yang gak baik sama saya. Banknya sama tuh, bukan di bank lain yang saya harus pindah lagi. Ternyata saya sampai ke bank A itu, saya urusin urusan saya dan saya transfer ke bank yang orang itu. Masalah selesai, damai sejahtera Allah turun. Bapak Ibu, mulailah membantu orang dengan tidak bersungut-sungut. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, maaf agak panjang. Karena ini pesan Tuhan dalam satu perikop yang gak bisa dilewatkan Bapak Ibu. Ayat 10a, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Bapak Ibu, di akhir zaman ini, marilah kita mulai kembali melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Saudara tahukah bahwa Tuhan ini menciptakan saudara dan saya dengan karunianya masing-masing? Gak ada kita diciptakan tanpa talenta, diciptakan tanpa karunia. Nah, menantikan kedatangan Tuhan ini seharusnya membuat kita semakin giat melayani. Your talent is God's gift to you. Apa yang saudara punya ini adalah pemberian dari Tuhan. What you do with it is your gift back to God. Apa yang saudara lakukan dengan karunia itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus Bapak Ibu. Berarti gak ada saudara tanpa karunia. Tidak ada saudara diciptakan tanpa talenta. Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Tuhan sudah punya rencana, rancangan buat saudara masing-masing untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara. Di dalam tubuh Kristus, gereja, saudara bisa melayani Tuhan. Di luar gereja, saudara juga bisa melayani Tuhan. Di keluarga, di kantor, di masyarakat. Tapi saudara pasti punya talenta itu. Gak mungkin kita gak punya. Lakukan yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, seperti untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu gak perlu melihat orang lain kenapa lebih dari kita. Karena itu semua udah diatur oleh Allah sesuai kehendaknya Bapak Ibu. Nah, tubuh ini kan bukan mata semua, bukan telinga semua. Anggota tubuh ini saling memerlukan dan saling diperlukan sama satu sama lain. Jadi mulailah Bapak Ibu serve, melayani satu sama lain, melayani Tuhan dimanapun saudara bisa karunianya. Akhir zaman ini bukannya stres Bapak Ibu, tapi kita makin semangat untuk melayani Tuhan. Karena ini firman Tuhan yang katakan. Yang terakhir Bapak Ibu, di ayat 11a, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi, sadarkah kita, setiap ucapan kita ini harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi Bapak Ibu sebelum posting, sebelum bicara, pikirkan akibatnya, efek yang timbul itu apa.
Jadi berkat nggak gitu? Pastikan kita bagikan sesuatu yang bermanfaat untuk membangun orang lain. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena info yang dibagikan seringkali ini berpotensi menjadi batu sandungan buat orang lain. Harus berhati-hati Bapak Ibu dalam berkata-kata, dalam pencet WA zaman sekarang ya, atau share Instagram dan semuanya. Apakah yang kita lakukan ini menjadi berkat atau enggak? Saudara, di akhir zaman ini mari kita gunakan lidah untuk kebaikan, untuk memberkati sesama. Caranya gimana sih? Bukan lidah yang menguasai saudara, tapi kita yang menguasai lidah kita. Pikiran kita menguasai perkataan kita. Kita bisa mulainya dengan apa sih Bapak Ibu? Bergaul dengan firman Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan untuk pendeta, bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk gembala, tapi untuk semua saudara yang hadir di sini. Jadi biarlah lidah kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Good words. Ayat terakhir Bapak Ibu, Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara kasih, ada 5 hal yang disampaikan hari ini. Kalau selama ini kita lupa berkata-kata dengan baik untuk membangun, mari lupakan yang lalu, minta pengampunan dari Tuhan dan mulai bicara yang baik. Kalau hari ini kita lupa melayani Tuhan, kalau kita lupa membantu orang lain yang gak mengasihi kita juga, kalau kita lupa menebar kasih itu yang padahal adalah identitas kita, kalau kita lupa punya ketenangan, kita punya kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa berdoa, kita bisa memiliki hubungan. Mari saudara, kita perbaiki hidup ini di akhir zaman, ya, yang mulai kita hadapi ini. Kalau dunia menawarkan hal-hal yang lain, tapi kita tetap berpegang teguh, menghidupi kehidupan orang Kristen, orang benar di dalam Tuhan. Living the Christian life. Kiranya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Engkau telah menuntun kami semua ke rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami terbuka atas firman yang disampaikan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan memenuhi hati dan pikiran kami, bahkan mengubahkan setiap karakter kami yang selama ini kami masih main-main dalam Tuhan, yang selama ini kami lupa akan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kasih-Mu mengalir bagi kami, kuasa-Mu dinyatakan bagi kami semua, hidup kami diubahkan. Bahkan di akhir zaman ini Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan urapan yang baru, semangat yang baru untuk anak-anak Tuhan. Lebih lagi berdoa, lebih lagi menebar kasih, lebih lagi melayani satu sama lain, lebih lagi membantu orang lain. Bahkan kami mau menggunakan perkataan kami untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang telah hadir. Hidup kami hanya bagi nama Tuhan, dan Engkau sertai kami dalam perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Segala pujian, hormat,
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya undang singer leader untuk tampil ke depan. Hari ini saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah kita masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, berapa banyak anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan sampai hari ini. Persembahan ini adalah bukti terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah Allah lakukan dalam hidup kita. Mari kita berikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ini hidup kami Tuhan. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan saat ini kami membawa persembahan. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kami atas anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan apa yang kami berikan kepada Tuhan, biarlah berkenan di hati-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik dari hati kami dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Ya, kita bangkit berdiri. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama pulang, kami dari Panitia Natal akan melaporkan beberapa hal. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk sebentar. Maaf.
kami menginformasikan kepada segenap sidang jemaat bahwa Natal tahun ini diadakan pada tanggal 24 Desember 2022. Kapasitas yang disediakan oleh gereja adalah 500 orang. Ya. Jadi Natal ini diperuntukkan untuk intern jemaat Gereja Bethel Indonesia Elohim. Saat ini yang sudah mendaftar untuk hadir dalam perayaan Natal adalah 300 orang. Jadi masih tersisa 200 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau belum mendaftar, dimohon segera mendaftarkan diri kepada pendeta pembantu Rizka, ya. Di sana juga ada Ibu Fitri, ya. Saudara bisa mendaftarkan diri supaya nama Bapak Ibu Saudara sekalian bisa tercatat oleh panitia, ya. Sebab kalau nanti namanya tidak terdaftar, kemudian tempat ini sudah penuh, kami tidak bisa mempersilahkan Bapak Ibu untuk memasuki ruangan, karena kalau kelebihan berjubel ini dilarang oleh pemerintah, ya. Kita menjaga prokes, ya. Baik, itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, tentang janji iman Natal. Janji iman Natal yang diterima oleh panitia adalah sebesar Rp59.909.000. Dari total dana yang dianggarkan itu Rp65 juta. Jadi masih ada kekurangan sebesar Rp8.091.000. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengisi amplop janji iman, ya, mengisi listnya, harap Bapak Ibu bisa mengisi itu, dan amplop janji iman ini bisa direalisasikan selamat-selamatnya tanggal 4 Desember, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari janji iman Natal yang sebesar Rp59.909.000 ini itu sudah terrealisasi sebesar Rp32.295.000, ya sudah 50%. Dan kami dari panitia Natal menerima sumbangan dari sponsor sebesar Rp1 juta. Puji Tuhan, itu yang dapat kami informasikan dari panitia Natal. Kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan sama-sama berdoa untuk berkat dari Tuhan. Amin. Kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Ya Bapa, Engkau telah memberkati ibadah raya awal sampai akhir ini. Haleluya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati anak-anak-Mu pulang ke rumah tangga masing-masing dengan damai sejahtera. Ya Bapa, kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu semuanya. Mereka yang hari ini berhalangan hadir, Tuhan tahu kesulitan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan buka jalan bagi mereka juga. Ya Bapa, kami serahkan negara kami, bangsa kami, pemerintah kami ke hadirat-Mu.
lindungi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi menjelang siang hari. Tuhan Yesus memberkati.